Fadlizon gak berani sindir Prabowo yang gencar memuji Jokowi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ketika saya terlalu fokus pada pujian yang dilontarkan Prabowo kepada Presiden Jokowi, saya malah lupa dengan satu orang yang selalu nyinyir dengan pemerintah. Dialah Fadlizon, yang terkenal dengan jargon korupsi adalah oli pembangunan. Kenapa harus oli? Kenapa nggak minyak goreng atau minyak gemuk aja? Sudahlah, itu tidak penting. Masalahnya adalah Fadlizon suka menyerang pemerintah, kadang tanpa dasar yang jelas. Di sisi lain, Prabowo mulai gencar memuji Jokowi. Jokowi disebut sebagai salah satu presiden terbaik. Jokowi dibilang presiden yang kerjanya paling keras. Di bawah kepemimpinan Jokowi, negara cenderung stabil dan masalah terkendali. Ya, kenapa Fadlizon diam saja saat Prabowo memuji presiden yang paling sering dia kritik? Ibarat begini nih, kamu merasa tetanggamu adalah tetangga yang buruk, risih, tukang bikin ribut, nyebelin dan ngeselin, tapi suami atau istrimu malah memuji tetanggamu dengan mengatakan tetanggamu baik, ramah, suka membantu dan tidak risih. Ya, bagaimana perasaanmu mendengar itu? Minimal protes, bukan? Atau mungkin kamu merasa suami atau istrimu tidak beres atau sedang salah makan obat? Ya, kalau Prabowo mulai sering memuji Jokowi, artinya dalam sudut pandang seorang Fadlizon, Prabowo harusnya sama jeleknya dengan Jokowi, kan? Prabowo yang memuji Jokowi secara logika bisa disebut satu frekuensi, terlepas apakah pujian itu murni tulus atau ada niat lain. Ya, hanya orang dengan kesamaan pendapat dan pemikiran yang bisa memuji. Mana mungkin kamu yang alim dan santun memuji orang yang kasar dan sering berbahasa kotor. Tidak satu frekuensi. Nah, harusnya dalam pandangan Fadlizon, Prabowo sama parahnya dengan Jokowi. Jokowi dianggap presiden yang banyak celah. Dan kalau Prabowo memuji Jokowi, artinya Prabowo juga banyak celah juga, kan? Lantas, kenapa Fadlizon tidak mau protes atau menyindir soal pujian Prabowo? Prabowo dan Jokowi sudah termasuk satu komplotan. Ya, kenapa Fadlizon tidak mengkritik sepedas dia mengkritik presiden? Fadlizon kira-kira sedang ngapain ya? Apakah dia tidak tahu soal ini? Ya, tidak mungkin. Omong kosong. Beritanya cukup besar. Gerindra dan PKB resmi berkoalisi, dan di acara tersebut, Prabowo jelas memberikan pujian kepada Jokowi. Tidak mungkin Fadlizon tidak tahu soal ini. Ya, apakah Fadlizon takut? Bisa jadi. Siapapun tahu Prabowo pernah gebrak meja saat kesal setengah mati. Dia juga dikabarkan pernah melempar HP. Lempar HP tampaknya sudah identik dengan nama Prabowo, mirip dengan panci yang diidentikan dengan Roy Suryo. Fadlizon bisa memilih antara takut atau munafik. Kalau dia takut dibentak Prabowo, berarti dia membuktikan dirinya munafik. Karena dia senang sekali bisa mengkritik pemerintah, tapi tidak mau mengkritik Prabowo. Bahkan hingga kini dia masih belum berani, meskipun mengaku tidak ada kesalahan yang dilakukan Prabowo yang perlu dikritik. Kalau dia tidak munafik, harusnya sudah dari dulu mengkritik Prabowo karena merupakan bagian dari pemerintahan. Tapi ketakutan akan jurus lempar HP yang mungkin sangat jelas terngiang. Saya pun takut sih membayangkan itu. Gebrak meja di depan saya aja sudah bikin saya gemetar hingga ingin kencing di celana. Pak Fadlizon, ayo tunjukkan keberanianmu. Prabowo puji Jokowi, sedangkan Jokowi di matamu selalu banyak salah. Prabowo sefrekuensi dengan Jokowi. Artinya, Prabowo juga sangat layak untuk dikritik. Jangan sembunyi, tunjukkan wibawa sebagai anggota dewan yang fair dan tidak berat sebelah. Jangan jadi orang munafik yang mengkritik sebelah sisi. Anda itu anggota dewan, jangan bikin malu. Kalau hanya orang biasa, bisa dimaklumi. Ini anggota dewan, tapi berat sebelah. Ya, apa bedanya dengan rektor bodoh dan dokter koplak dari kelompok sebelah? Ketika saya terlalu fokus pada pujian yang dilontarkan Prabowo kepada Presiden Jokowi, saya malah lupa dengan satu orang yang selalu nyinyir dengan pemerintah. Dialah Fadlizon, yang terkenal dengan jargon korupsi adalah oli pembangunan. Kenapa harus oli? Kenapa nggak minyak goreng atau minyak gemuk aja?
Ah, sudahlah, itu tidak penting. Masalahnya adalah Fadlizon suka menyerang pemerintah, kadang tanpa dasar yang jelas. Di sisi lain, Prabowo mulai gencar memuji Jokowi. Jokowi disebut sebagai salah satu presiden terbaik. Jokowi dibilang presiden yang kerjanya paling keras. Di bawah kepemimpinan Jokowi, negara cenderung stabil dan masalah terkendali. Ya, kenapa Fadlizon diam saja saat Prabowo memuji presiden yang paling sering dia kritik? Ibarat begini nih, kamu merasa tetanggamu adalah tetangga yang buruk, risih, tukang bikin ribut, nyebelin dan ngeselin. Tapi suami atau istrimu malah memuji tetanggamu dengan mengatakan tetanggamu baik, ramah, suka membantu dan tidak risih. Ya, bagaimana perasaanmu mendengar itu? Minimal protes bukan? Atau mungkin kamu merasa suami atau istrimu tidak beres atau sedang salah makan obat? Ya, kalau Prabowo mulai sering memuji Jokowi, artinya dalam sudut pandang seorang Fadlizon, Prabowo harusnya sama jeleknya dengan Jokowi kan? Prabowo yang memuji Jokowi secara logika bisa disebut satu frekuensi, terlepas apakah pujian itu murni tulus atau ada niat lain. Ya, hanya orang dengan kesamaan pendapat dan pemikiran yang bisa memuji. Mana mungkin kamu yang alim dan santun memuji orang yang kasar dan sering berbahasa kotor. Tidak satu frekuensi. Nah, harusnya dalam pandangan Fadlizon, Prabowo sama parahnya dengan Jokowi. Jokowi dianggap presiden yang banyak celah. Dan kalau Prabowo memuji Jokowi, artinya Prabowo juga banyak celah juga kan? Lantas, kenapa Fadlizon tidak mau protes atau menyindir soal pujian Prabowo? Prabowo dan Jokowi sudah termasuk satu komplotan. Ya, kenapa Fadlizon tidak mengkritik sepedas dia mengkritik presiden? Fadlizon kira-kira sedang ngapain ya? Apakah dia tidak tahu soal ini? Ya, tidak mungkin. Omong kosong. Beritanya cukup besar. Gerindra dan PKB resmi berkoalisi. Dan di acara tersebut, Prabowo jelas memberikan pujian kepada Jokowi. Tidak mungkin Fadlizon tidak tahu soal ini. Ya, apakah Fadlizon takut? Bisa jadi. Siapapun tahu Prabowo pernah gebrak meja saat kesal setengah mati. Dia juga dikabarkan pernah melempar HP. Lempar HP tampaknya sudah identik dengan nama Prabowo, mirip dengan panci yang diidentikan dengan Roy Suryo. Fadlizon bisa memilih antara takut atau munafik. Kalau dia takut dibentak Prabowo, berarti dia membuktikan dirinya munafik. Karena dia senang sekali bisa mengkritik pemerintah, tapi tidak mau mengkritik Prabowo. Bahkan hingga kini dia masih belum berani, meskipun mengaku tidak ada kesalahan yang dilakukan Prabowo yang perlu dikritik. Kalau dia tidak munafik, harusnya sudah dari dulu mengkritik Prabowo karena merupakan bagian dari pemerintahan. Tapi ketakutan akan jurus lempar HP yang mungkin sangat jelas terngiang. Saya pun takut sih membayangkan itu. Gebrak meja di depan saya aja sudah bikin saya gemetar hingga ingin kencing di celana. Pak Fadlizon, ayo tunjukkan keberanianmu. Prabowo puji Jokowi, sedangkan Jokowi di matamu selalu banyak salah. Prabowo sefrekuensi dengan Jokowi. Artinya, Prabowo juga sangat layak untuk dikritik. Jangan sembunyi, tunjukkan wibawa sebagai anggota dewan yang fair dan tidak berat sebelah. Jangan jadi orang munafik yang mengkritik sebelah sisi. Anda itu anggota dewan, jangan bikin malu. Kalau hanya orang biasa, bisa dimaklumi. Ini anggota dewan, tapi berat sebelah. Ya, apa bedanya dengan rektor bodoh dan dokter koplak dari kelompok sebelah? Ketika saya terlalu fokus pada pujian yang dilontarkan Prabowo kepada Presiden Jokowi, saya malah lupa dengan satu orang yang selalu nyinyir dengan pemerintah. Dialah Fadlizon, yang terkenal dengan jargon korupsi adalah oli pembangunan. Kenapa harus oli? Kenapa nggak minyak goreng atau minyak gemuk aja? Ah, sudahlah, itu tidak penting. Masalahnya adalah Fadlizon suka menyerang pemerintah, kadang tanpa dasar yang jelas. Di sisi lain, Prabowo mulai gencar memuji Jokowi. Jokowi disebut sebagai salah satu presiden terbaik. Jokowi dibilang presiden yang kerjanya paling keras. Di bawah kepemimpinan Jokowi, negara cenderung stabil dan masalah terkendali. Ya, kenapa Fadlizon diam saja saat Prabowo memuji presiden yang paling sering dia kritik? Ibarat begini nih, kamu merasa tetanggamu adalah tetangga yang buruk, risih, tukang bikin ribut, nyebelin dan ngeselin, tapi suami atau istri Indonesia
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi